Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak Bapak yang ganteng dan cantik-cantik. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi bahasan kita yang berjudul iklan, slogan, dan poster. Oke, pertama-tama untuk mengetahui apa sih yang dimaksud iklan, juga slogan dan poster, kita perlu terlebih dahulu mengerti dan memahami pengertian dari ketiganya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari iklan. Apa sih iklan itu? Iklan adalah pemberitahuan yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga internet. Kemudian, nah ini adalah contoh salah satu iklan yang diterbitkan di surat kabar atau koran. Nah, ini bercerita atau berisi tentang dibutuhkan segera atau lowongan pekerjaan, yaitu marketing atau sales. Kemudian, ini adalah contoh iklan yang sering kita lihat. Bahkan bukan hanya di internet ya, di televisi pun ada. Ini iklan layanan masyarakat tentang himbauan untuk hemat energi. Kemudian, contoh yang ketiga, nah tuh ada ya gantengin. Nah, sebenarnya iklan ini yang mirip-mirip seperti ini sering muncul di radio, ada televisi. Hanya bedanya kalau di radio yang terdengar hanya suaranya. Sedangkan di televisi kita bisa menikmati suara, visual maupun geraknya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari iklan, coba kita sama-sama menyaksikan contoh iklan. Nah, ini iklan yang muncul di mana kira-kira? Coba kita perhatikan. Iritologi nomor 36. Halo, lo Sudirman nggak lo? Astaga, gue nggak lewat bray. Pak, lo Sudirman pak? Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sukijat. Pak. Lo Sudirman ya? Ya, Nebeng ya? ya. Mau irit seperti dia? Ikuti iritologi nomor 36. Selalu ada jalan buat nebeng dengan Eksis Ngobrol Irit. Nelpon 0 rupiah, 20 menit pertama setiap hari ke semua tebenganmu. Irit itu Oke, nah iklan-iklan tersebut sebenarnya dibuat memiliki tujuan dan fungsinya. Kira-kira sebelum Bapak jelaskan, apa sih tujuan dan fungsi dari iklan tersebut? Oke, secara gampang. Kalau tujuan dari iklan tentu saja untuk komersial atau mempromosikan sesuatu yang tujuannya adalah menguntungkan perusahaan atau dirinya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat tujuan dan fungsi iklan. Ada berbagai macam dan apa saja sih? Coba kita simak. Tujuan dan fungsi iklan bagi perusahaan yaitu ya bisnis komersial, yaitu mencari untung. Iklan berfungsi untuk menjual barang dan jasa. Sedangkan bagi dunia perkantoran, iklan itu untuk mendapatkan karyawan, seperti mencari di bidang tertentu, mencari karyawan di bidang tertentu. Seperti mencari karyawan di bidang tertentu. Sedangkan bagi pemerintah, untuk menyebar informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya tadi, ajakan untuk hemat energi, hemat listrik, hemat air. Nah, itu adalah contoh iklan layanan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah bagi orang perorangan
Biasanya iklan digunakan ya untuk membeli atau menjual barang-barang pribadi. Seperti saat ini yang sedang musim adalah e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan segala macamnya. Kemudian selanjutnya adalah tadi sudah kita membahas pengertian iklan. Yang berikutnya adalah pengertian dari slogan. Slogan adalah kata atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup atau prinsip utama. Ya, slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Nah, jadi slogan ini secara tidak sadar sering kita dengar. Ya, slogannya sering kita dengar. Nah, slogan-slogan yang sering muncul biasanya sering kita lihat ya di tempelan-tempelan yang ada di sekolah. Ya, ada di mading, ada di koridor-koridor sekolah yang bertuliskan kata-kata atau tuntunan. Oke, contohnya adalah sekolahku hijau, sekolahku sehat. Nah, inti atau makna dari slogan ini adalah untuk menjaga kebersihan. Kebersihan terutama di lingkungan sekolah karena kebersihan pangkal kesehatan. Oke, contoh kedua. Belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Iya, apa maknanya kira-kira? Ya, jadi lebih mudah, ya berdasarkan penelitian, lebih mudah ketika mempelajari segala hal itu saat muda. Kalau sudah tua itu, kata pepatahnya, bagai mengukir di atas air, ya jadi susah. Kemudian, pengertian dari poster. Apa sih poster tersebut? Poster adalah plakat yang terdiri dari kata-kata dan gambar yang memberitahukan suatu ide dan hal penting terhadap masyarakat. Jadi, poster itu bentuknya plakat. Ya, dia terdiri dari kata-kata dan juga gambar. Sedangkan slogan, dia hanya berupa kata-kata, biasanya tertulis atau dilisankan atau diucapkan. Kita lihat contoh poster. Ini adalah contoh poster. Nah, yang pertama itu ajakan untuk menghemat air. Yang kedua, ajakan untuk menanam pohon. Ya, ciri khas sebuah poster adalah adanya gambar, kemudian tulisan. Ya. Kemudian ini juga, ayo kita hemat energi. Nah, dengan mematikan listrik atau lampu yang tidak terpakai atau tidak digunakan. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian iklan, kemudian slogan dan juga poster, pertanyaan berikutnya adalah apa sih persamaan dan perbedaan dari ketiga hal tersebut? Coba kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah persamaan. Coba kita cek. Ketiganya sama-sama teks persuasif, digunakan untuk membujuk khalayak agar berbuat sesuatu. Sedangkan perbedaannya adalah iklan ini memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan juga suara, serta ditemukan di media massa. Sedangkan kalau slogan mengutamakan unsur kata-kata, jadi hanya bisa didengarkan ataupun dilihat tulisannya. Sedangkan poster mengutamakan kekuatan gambar dan juga kata-kata, serta dipajang di tempat-tempat umum. Nah, ini adalah tabel perbedaan dari iklan, slogan, dan poster ya. Jadi, iklan, nah yang di checklist menunjukkan bahwa unsur-unsurnya ini lengkap. Dia ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, juga suara. Sedangkan slogan, dia ada kata-kata, kemudian
dia punya suara juga. Kemudian kalau poster hanya gambar dan kata-kata. Selanjutnya. Nah, mari kita berlatih soal. Nah, kita lihat soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud iklan, slogan, dan poster. Jika kalian menyimak dengan sungguh-sungguh, maka seharusnya pertanyaan ini akan sangat mudah terjawab. Kemudian, yang kedua adalah apa tujuan dan fungsi iklan. Iya, masih mudah. Yang ketiga adalah jelaskan persamaan dan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Yang terakhir, apa maksud dari slogan mulutmu adalah harimaumu? Iya, ini sangat gampang. Oke. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak anggap selesai. Boleh disimak ulang, diperhatikan ulang, dibaca ulang. Hal-hal yang perlu dipahami ya. Pada kesempatan hari ini pembelajarannya Bapak akhiri. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.